Yang ini copot. Enggak udah. Cek sulah, cek sulah ayat. Berjalan. Dah, masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jemaah masjid alumni IPB ya. Semoga Allah berikan keberkahan, memberikan keistiqomahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini ya, di hari Ahad ya. Kita bisa menghadiri majelis ilmu kajian ilmu syar'i yang diselenggarakan oleh KPMI Bogor ya. Ini komunitas pengusaha muslim Indonesia wilayah Bogor. Insyaallah kita rutin mengadakan kajian ilmu syar'i di masjid ini setiap pekan keempat ya. Khusus kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz ya. Nah, kitab ini banyak insyaallah Bapak Ibu sekalian bisa beli di toko-toko buku ya. Terjemahannya sudah banyak di toko-toko buku terdekat. Lebih baik lagi ya, kita beli dua ya, beli satu yang Arabik, satu yang terjemahannya. Jadi pas bahas di kajian itu kita sekaligus belajar ya, belajar qiraah, belajar istima ya, kemudian belajar menerjemahkan ya. Sehingga lambat laun ya, dengan kita hanya mengisi kajian mendatangi kajian rutin, insya Allah lama kelamaan kita akan bisa menguasai bahasa Arab ya, karena bahasa Arab adalah bahasa Islam ya, bahasa syariah ya. Maka untuk memahaminya kita butuh tools ya, tools yaitu ilmu alat ya, ilmu bahasa untuk memahami musalahat, istilah-istilah syar'i di dalam ilmu fikih ya, khususnya di fikih muamalah. Nah, di kitab Al-Wajiz ini kita kaji khusus di Kitabul Buyu ya, kitab jual beli. Karena ini di antara yang menjadi visi ya, visi penyelenggara kajian ya, untuk membumikan dakwah ekonomi syariah ya, fikih muamalah khususnya kepada para pengusaha dan kepada masyarakat awam ya, karena bagaimanapun praktek muamalah kita menghindari apa saja yang Allah haramkan, yaitu dalam bentuk riba, gharar, kezaliman. Ini merupakan konsekuensi dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira kalau kita banyak menghadiri kajian fikih muamalah atau ekonomi syariah itu kita kurang perhatian terhadap tauhid. Ini kurang tepat ya, ini kurang tepat. Justru ya, orang-orang yang rajin menghadiri kajian fikih muamalah, ekonomi syariah
Ini justru dia perhatian terhadap penerapan tauhid terhadap hal-hal yang rinci. Ya, termasuk perkara-perkara transaksi, muamalah, jual beli keseharian. Karena memang sebagian besar waktu kita, ya masyarakat kita di Indonesia kebanyakan, apalagi yang pegawai, ya, itu waktunya hampir separuh lebih ya, waktu siangnya digunakan untuk mencari maisha, ya, menjual beli, kemudian bekerja, ya. Nah, maka dari situ kita wajib memiliki bekal agar muamalah yang kita lakukan di dunia ini tidak melanggar, ya, melanggar batasan-batasan syar'i sebagai konsekuensi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensi tauhid kita kepada Allah untuk mentaati Allah di dalam segala bentuk apapun dan menjauhi segala larangan yang Allah tetapkan ya di dalam syariat, baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bahasan manaha anhu syari' minal buyu', ya. Apa saja jual beli atau bentuk-bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat, ya. Ya, ini bentuk-bentuk jual beli atau bentuk-bentuk. Jadi kalau saya membacakan kadang jual beli, kadang transaksi, kadang akad, ini sama saja ya, sama saja. Ya, jadi apa saja yang dilarang di dalam syariat, ya, atau apa saja jual beli yang dilarang di dalam syariat. Nah, di kitab ini poin yang pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, yaitu yang pertama adalah bai'ul gharar, ya, bai'ul gharar. Nah, apa yang dimaksud dengan bai'ul gharar? Wa huwa kullu bai'in ihtawa jahalatan aw tadammana mukhataratan aw khimaran. Itu jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung jahalah. Apa itu jahalah? Jahalah itu ketidakjelasan. Yang dimaksud ketidakjelasan ini apa yang nggak jelas? Ya, banyak aspek-aspek jual beli yang di situ menjadi poin atau titik ilat gharar. Ya, yaitu ketidakjelasan ada dua. Baik ketidakjelasan. Namanya transaksi ini kan dua arah ya, jual beli dua arah. Nah, ketidakjelasan itu bisa melekat pada dua objek, yaitu objek yang kita serahkan, ya. Yang kedua, objek yang kita terima. Nah, ini yang dimaksud dengan jahalah yang bisa mengenai objek jual beli. Jadi jahalah, ketidakjelasan ini sekali lagi melekat pada apa? Harga, ya, atau barang yang menjadi timbal balik pembayaran dari objek yang diperjualbelikan tersebut, ya. Au tadammana mukhataratan au qimar, atau transaksi yang tergabung di sana terdapat mukhatarah. Apa itu mukhatarah? Spekulasi, ya, spekulasi. Au qimaran, atau sifatnya taruhan, ya, taruhan. Nah, terkadang di kitab-kitab fikih muamalah ini ada tiga istilah ya yang berkaitan dengan objek jahalah, yaitu ada gharar, ya, ada khimar, kemudian ada apa? Maisir. Ya, nah, apa perbedaan ketiga mustalahat ini? Ya, nah, adapun maisir, ya, judi. Nah, ini istilah ini lebih umum ketimbang dua istilah yang tadi kita sebutkan, yaitu gharar dan khimar. Ya, judi ini adalah semua transaksi yang mengandung mukhatarah, mengandung spekulasi, untung-untungan, taruhan, ya. Nah, adapun gharar, ya, gharar adalah skema judi yang terjadi pada transaksi jual beli atau pada pertukaran barang, ya. Jadi gharar ini sebetulnya sinonim dari judi, tapi khusus di sektor apa? Jual beli, ya, khusus sektor jual beli. Adapun qimar, apa itu qimar? Qimar ini taruhan. Nah, ini bentuk judi, tapi biasanya ini melekat pada apa? Pada pertandingan dan perlombaan atau pada kuis, ya. Nah, ini namanya qimar. Lomba, ya, pertandingan, ya, atau permainan, ya, permainan misalnya bola, ya, judi catur, judi sabu ayam, ya, judi kartu, ya. Nah, ini namanya qimar. Atau terkadang tergabung, makanya disebut tadammana mukhatarah au qimar. Jadi tergabung. Dia jual beli, tapi juga ada unsur taruhan dan permainan di situ, ya. Nah, jadi ada mengumpulkan, kadang kita beli apa itu barang-barang
kumpulkan gambar ya, kumpulkan gambar sampai lengkap puzzle-nya, nanti dikirim dan diundi ya. Nah, ini termasuk gharar dan qimah ya. Nah, jadi di dalam jual beli itu ya, saya sudah pernah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Ini termasuk kategori transaksi apa? Transaksi itu ada dua, ada transaksi tabarru' dan transaksi muawadah. Ya, masih ingat ya? Ada transaksi tabarru' atau jamaknya tabarru'an. Yang kedua ada transaksi muawadah atau yaitu tabarru' adalah transaksi sosial. Nah, kalau transaksi sosial ini sifatnya satu arah. Ya, ini boleh mengandung gharar. Ya, boleh mengandung gharar kalau sosial. Nah, kalau komersial muawadah ya, muawadah, nah ini tidak boleh mengandung gharar. Kenapa? Karena asasnya pertukaran, asasnya jual beli itu ini komersial. Nah, asasnya transaksi komersial dalam Islam itu adalah adalah ya, fairness atau keadilan. Jadi kalau kita sudah membuat sebuah produk yang tujuannya bukan buat sosial tapi untuk komersial, maka sudah hitung-hitungannya. Ya, maka harus jelas hitung-hitungannya. Ya, jangan sekali kita menyewa orang atau melakukan kerjasama atau melakukan transaksi jual beli ya, dikarenakan kita bertransaksi dengan saudara, teman dekat, keluarga atau ustadz, jadi nggak enakan ya, sehingga hitung-hitungan uangnya kita abaikan, yang akhirnya memunculkan konflik di kemudian hari. Nah, ini tidak kita inginkan. Tapi dalam ranah komersial ini harus adil, ya. Maka jangan sampai ini tertukar, ya. Nah, ini saya sering melihat di masyarakat itu sering tertukar. Mana konsekuensi sosial, mana konsekuensi komersial. Seperti guru, ya sering banget ini jadi korban. Kan kemarin hari guru ya, hari guru kalau nggak salah kemarin, guru di sedunia ya, sedunia atau nasional. Hah? Nasional, hari guru nasional ya. Guru ini bekerja kepada sebuah yayasan atau instansi atau lembaga itu dengan akad sosial atau komersial. Hah? Komersial. Nah, kenapa komersial? Karena dia ada kewajiban-kewajiban yang melekat. Ya, misalnya datang harus jam 8 pagi atau jam 7 pagi, pulang jam 8. Ini ada pengikatan waktu. Ya, ada pengikatan waktu. Kemudian ada job description. Dia harus mengajar mata pelajaran A, B, C, D, harus membuat RPP, rencana pembelajaran, harus membuat soal-soal. Ya, ini ada job desk, ya. Nah, terkadang pihak pemberi kerja abai, ya. Timbal balik komersial tersebut dibayar dengan motivasi-motivasi yang sifatnya sosial. Ya, antum sebagai guru harus semangat, harus ikhlas, harus ikhlas untuk dakwah, ya, untuk dakwah harus berjuang, harus mau susah-susah dulu karena ini untuk dakwah ini ini namanya apa ya? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau menipu orang dengan bahasa syariah, ya. Guru memang mengajarkan misalnya mungkin mata pelajaran agama, diniyah, ya. Apa yang dia ajarkan ini berbeda dengan apa yang dia kerjakan, ya. Ujrah, upah itu timbal balik atas waktu guru yang kita tahan di sekolah, ya, misalnya selama 8 jam per hari, kan dia nggak bisa kerja di tempat lain, kita tahan waktunya. Nah, inilah waktu yang disewa sehingga dia wajib mendapatkan ujrah, yang mendapatkan upah. Jangan kita masukkan di situ iming-iming yang sifatnya sosial, ya. Insya Allah kalau antum semangat ngajar, ya, nanti insya Allah pahalanya besar, ya. Antum berjihad di jalan Allah, ya. Antum nanti insya Allah, ya, kalau nanti kita pilih ada undian, ya, ada untuk motivasi guru-guru, nanti kita berikan hadiah umroh tapi bagi yang nanti yang berprestasi. Nah, kalau udah sampai situ, ini menjadi objek gharar, ya, menjadi objek gharar, ya. Menjadikan timbal balik sesuatu yang belum jelas kapan dapatnya dan berapa kadar yang didapatkan. Jadi jangan sekali-kali mencampur adukan antara konsekuensi sosial dengan konsekuensi komersial. Kemudian dalil yang mendasari pengharaman gharar, ya, pengharaman
ketidakjelasan di dalam jual beli. Tadi sekali lagi, karena banyak kaum muslimin yang kalau saya tanya satu-satu itu jamaah ya, ternyata konsep goror itu belum terlalu paham. Dia tahu goror itu haram, tapi pas diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari dia nggak paham. Jadi yang goror itu melekat pada sekali lagi apa? Objek yang ditransaksikan ya. Misalnya barang dan uang atau waktu pembayaran ya, waktu pembayaran. Barangnya speknya apa nih? Berapa kilo kadarnya, berapa meter panjangnya, warnanya apa ya. Nah, itu namanya spesifikasi barang. Sehingga kalau ini nggak jelas, ini namanya goror. Kemudian pembayarannya di sisi yang lain, pembayarannya berapa harganya dan kapan bayarnya. Nah, ini kedua ini harus jelas. Kalau enggak, ini namanya goror. Ya, jadi yang dimaksud dengan mukhatarah ya, spekulasi yang diharamkan yang masuk ke dalam goror ini adalah spekulasi atau untung-untungan terhadap objek timbal balik, bukan untung-untungan atas dasar jual beli itu ada kemungkinan untung atau rugi, bukan ya, bukan hasil ya, bukan jual beli itu untung atau rugi berarti jual beli mengandung goror. Nah, sering banyak masyarakat yang salah paham ya, contohnya menilai ini misalnya jual beli saham ya, jual beli saham itu harganya kadang naik drastis, kadang turun ya. Nah, ini spekulasi seperti ini diharamkan katanya ya. Jadi dasar jual beli saham itu haram karena harganya kadang naik drastis, kadang turun drastis ya. Nah, kalau seperti itu maka semua barang yang tingkat volatilitasnya lumayan tinggi ya, seperti cabai, jengkol itu juga haram dijual ya, karena terkadang harganya melambung tinggi, karena terkadang harganya jatuh ya, hasbal zuruf, tergantung sikon. Jadi bukan ini yang dimaksud mukhatarah yang diharamkan. Yang dimaksud mukhatarah yang diharamkan, yang dimaksud spekulasi yang diharamkan adalah kita membayar sesuatu, kita membeli sesuatu tapi nggak jelas dapatnya apa. Nah, ini maksudnya goror ya. Kita bayar sesuatu, beli apa nih? Oh, beli ini membership ya. Oh, beli paket gratis ongkir misalnya. Ya, dapatnya nggak jelas berapa, kapan ya. Nah, ini transaksi-transaksi yang tidak memiliki kejelasan timbal balik, inilah yang dimaksud dengan goror. Kita tinjau hadis yang ada di kitab ini. Nah, dasar jual beli goror ini termasuk perkara jual beli yang agung yang sangat dilarang di dalam syariat. An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasa. Apa itu jual beli hasa? Jual beli hasa itu jual beli dengan lemparan ya, jual beli dengan lemparan batu ya, jual beli dengan lemparan batu. Wa an bai'il gharar, dan segala macam bentuk jual beli gharar. Nah, di sini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di kitab ini karena kita sedang mengkaji kitab Al-Wajiz ya, di Fiqh Sunnah, dinukilkan qaul ya, perkataan dari Imam An-Nawawi oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah berkata di dalam syarah Sahih Muslim ya, wa amma nahyu an bai'il gharar wa huwa aslun azimun min usuli kitabil buyu ya. Adapun pelarangan terhadap jual beli gharar ini adalah prinsip yang agung ya, prinsip yang besar di dalam pokok-pokok kitab jual beli ya. Jadi kita jangan menganggap remeh bahasan gharar ya, karena ini termasuk pelarangan yang sifatnya nas ya, sifatnya tertulis di dalam dalil ya, tertulis di dalam dalil bahwa jual beli bentuk seperti ini adalah terlarang. Walihada qaddamahu Muslim, oleh karena itu Imam Muslim mengedepankan ya, atau meletakkan hadis tentang gharar itu di depan atau di awal-awal bab kitab jual beli di Sahih Muslim ya. Wa ma la yuqdaru ala taslimihi lewat. Wa yadkhulu fihi masail katsirah, dan masuk ke dalam bab gharar ini permasalahan-permasalahan yang banyak ya,
ghairu munhasirah kabail abik. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan pokok-pokok jual beli gharar yang dijelaskan secara nas ya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Muslim. Contohnya adalah kabail abik, jual beli budak yang hilang. Ya, sekarang memang sudah tidak ada atau belum ada lagi ya transaksi perbudakan. Tapi kita jangan fokus di konten zaman dulunya ya. Kita fokus di apa hikmah pelarangan tersebut ya, jual beli budak yang hilang. Ini maksudnya adalah menjual barang, kan zaman dulu budak ditransaksikan ya. Menjual objek yang tidak jelas kapan dia ada, kapan ready-nya. Nah, ini. Jadi kalau kita jual barang, kita bisa mengambil pelajaran di sini. Barangnya harus ready ya, nggak boleh jual barang yang tidak ready kecuali itu transaksi salam atau transaksi istisna ya, atau hanya sekadar wa'ad bisyira, janji beli. Nah, ini prinsipnya ya. Nah, kaum muslimin ini banyak yang mengabaikan ini karena takut resiko ya, barang-barang yang belum ready sudah dijual ya, open PO di grup WhatsApp ya, jualan barang jadi ya, jualan barangnya belum ada dia sudah open PO. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya banyak di hadis ini, nas ya, nas hadis mansus ya, di dalam dalil-dalil hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang larangan jual beli kabail abik ya, jual beli barang yang hilang, barang atau barang yang nggak ada, atau wal ma'dum, jual beli barang yang tidak ada ya, jual beli barang yang tidak ada, wal majhul, atau jual beli barang yang belum jelas, wa ma la yuqdaru ala taslimihi, dan jual beli barang yang belum dapat diserah terimakan. Apa maksudnya? Ya, ini jual beli yang si penjual sendiri dia ragu, nggak yakin apakah barang yang dia jual ini bisa diserah terimakan atau tidak. Kenapa dia sampai nggak yakin? Karena barangnya belum ready. Ya, ini banyak terutama dijual beli online ya. Sehingga pas dia jualan barang dari supplier, belum beli barang, jadi baru kan banyak tuh open dropshipping ya, open reseller. Bahasanya reseller padahal bukan ya. Ini dropshipper ya, dropshipping ya, jual beli barang. Makanya kalau kita search di marketplace, baik di toko oranye, toko hijau atau toko merah, itu kita search misalnya nyari apa nih, casing HP, itu muncul result barangnya mirip-mirip. Pernah nggak kejadian seperti itu? Mirip-mirip, bahkan kadang watermarknya sama. Iya, watermarknya sama. Nah, itu para dropshipper ya, para dropshipper watermarknya sama. Saya kadang beli part motor ya beli part motor itu di toko online, nyari yang ya pasti nyari yang ori kan. Nah, itu kok ini beda toko, berjauhan posisinya, watermarknya sama gitu kan. Nah, ini berarti salah satu dropshipper nih ya, salah satu atau salah 100 ya, ini adalah dropshipper. Nah, coba bayangin kalau andai kata yang punya part itu hanya 1 atau 2 toko, misalnya dia punya shop 10 biji baut lah, baut 10 biji, baut motor. Tiba-tiba yang ngedropshipping kan ada 100 toko, barangnya ada berapa tadi? 10. Kira-kira semua yakin dapat barang nggak? Enggak. Jadi ketika ada yang mau beli, konsumen dia akan segera chat supplier, bang ready nggak, bang ready nggak, gitu. Ngechat supplier. Nah, ini yang dimaksud dengan wa ma la yuqdaru ala taslimihi, barang yang tidak dapat atau belum mampu diserah terimakan. Jadi si penjual sendiri masih ragu apakah dia bisa menyerah terimakan kepada konsumen atau enggak, sehingga dia perlu nanya supplier dulu, bang ready nggak ya, bang ready, sehingga chatnya lama tuh. Nah, di marketplace ini tips juga, kalau kita chat dia balas lama, diduga ini adalah dropshipper. Tapi kalau dia ready barangnya, dia pasti tahu, namanya pedagang kan, ini tinggal sekian. Ya, ini dia tahu. Nah, ini ya. Wa ma lam yatimma milkul ba'i alaihi. Kemudian jual beli barang yang belum dimiliki oleh si penjual. Nah, ini relate ya. Semua ini dari mulai awal tadi, kabail abik, jual beli budak yang hilang, barangnya nggak ada ya kan. Terus baiul ma'dum, ini juga jual beli barang yang belum ada. Kemudian jual beli majhul, jual beli barang yang nggak jelas.
Terus jual beli ma la yuqdaru ala taslimihi, jual beli yang tidak dapat belum dapat diserah terimakan. Yang terakhir, yang kemudian apa ini? Wa ma lam yatimma milkul ba'i alaihi. Ya, diakhiri dengan jual beli barang sesuatu yang belum dimiliki oleh si penjual. Ini semua sama konsekuensinya. Ya, barangnya tidak ready. Ya, gampang kita memahami goror itu. Ya, pokoknya kalau jualan barang, barang harus ready. Ya, ini hukum asalnya. Kan boleh Ustaz jual beli barang seperti barang salam. Iya, salam istisna itu pengecualian. Kenapa dia boleh? Ya, kenapa salam dan istisna itu boleh? Sedangkan asalnya bai'ul ma'dum, jual beli yang barang yang nggak ada itu nggak boleh karena dia jahalah atau nggak jelas. Karena si penjual tidak akan yakin bisa menyerah terimakan barang. Tapi kalau salam, penjual dipastikan bisa menyerah terimakan barang. Kenapa? Pertanyaannya. Padahal sama-sama jualan barang yang belum ada. Ya, kenapa jual beli salam dikecualikan menjadi jual beli yang boleh untuk menjual objek yang belum ada, bahkan belum dimiliki? Nah, ini pertanyaannya. Pokoknya kalau bahas muamalah itu harus mikir. Saya nggak mau jamaah diam. Harus mikir. Karena kenapa? Muamalah transaksi itu logik, ya logik. Makanya saya senang bahas fikih muamalah ketimbang fikih ibadah. Ya, kalau fikih muamalah kita, buat saya pribadi khususnya, itu gampang memilih pendapat yang rajih. Kenapa? Karena dia logis. Kita bisa cocokkan dalil itu dengan akal, ya, dengan akal. Nah, berbeda dengan karakter yang lain ya di fikih ibadah. Ya, kalau sudah dalilnya sama-sama kuat, ya kita tinggal apa ujung-ujungnya? Toleransi ya, toleransi kepada para imam yang merajihkan masing-masing pendapat. Tapi kalau dalam fikih muamalah ini kita bisa terbantu ya untuk memilih pendapat yang rajih, yang kuat, yang mendekati kebenaran dengan perantaraan apa? Logika. Ya, dan nalar analisis kita terhadap al-adalah, keadilan di dalam sebuah transaksi. Nah, kembali ke pertanyaan, kenapa dalam jual beli salam itu dibolehkan? Padahal ini masuk ke dalam kategori jual beli ma'dum, jual beli barang yang nggak ada, ya, atau jual beli sesuatu yang majhul, ya, nggak jelas. Kenapa? Ada yang bisa sini? Saya lupa ini bawa hadiah, lupa bawa hadiah. Udah disiapin kemarin. Hah? Ya, betul. Nah, santum ya. Jadi jual beli salam, kenapa dia penjual bisa dipastikan menyerah terimakan barang? Ada dua tanda. Kenapa jual beli salam itu? Jual beli salam itu ada yang belum paham nggak? Jual beli salam itu adalah jual beli barangnya belakangan, duitnya dibayar tunai di muka. Ya, itu namanya jual beli salam. Kebalikan dari jual beli apa? Jual beli salam kebalikan dari jual beli, kebalikan tuh kredit. Iya, atau jual beli tempo. Kalau jual beli kredit itu barangnya dulu, bayarnya belakangan kan? Nah, kalau salam duitnya dulu, barangnya belakangan. Nah, ini juga yang merupakan dalil. Ini nyambung-nyambung, saling nyambung ya kalau bahas muamalah itu. Mumpung saya ingat soalnya. Jadi jual beli salam, bolehnya dalam syariat jual beli salam ini merupakan dalil. Dibolehkannya mengambil harga atas waktu. Ya, mengambil harga atas, baik itu dalam skema jual beli kredit atau skema jual beli salam itu sendiri. Ya, karena jual beli salam yang dilakukan sejak zaman dulu itu harganya jatuh, murah. Ya, misalnya kita jual salam kambing atau sapi. Harga sapi normal itu misal 20 juta. Kita jual dari sekarang nih, jauh-jauh hari dari Idul Adha. Kita jual sapi bagus lah di Mosin, kita jual 15 juta. Murah nggak? Murah. Kenapa murah? Biar orang mau bayar tunai. Kalau harganya sama aja, ngapain saya bayar tunai, ya nggak? Itu namanya time value of money. Ya, nilai waktu terhadap uang. Ya. Jadi kenapa saya harus bayar sekarang? Karena kalau Bapak beli sekarang, saya kasih murah dengan spek yang bagus. Ya, jadi jual beli salam itu adalah jual beli
di mana harganya lebih murah karena keterlambatan penyerahan barang. Sedangkan jual beli kredit itu sebaliknya. Jual beli di mana pembayaran ditunda, harga barang menjadi mahal karena keterlambatan pembayaran. Ya, paham ya? Jadi ini adanya dibolehkannya jual beli salam di dalam syariat Islam, ini sudah merupakan bukti kuat. Ini disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Zubairi dalam kitabnya Al-Mu'amalat Al-Mu'asirah, ya. Al-Mu'amalat Al-Mu'asirah, bahwasanya salah satu dalil dibolehkannya jual beli kredit dengan lebih mahal ketimbang harga cash adalah jual beli salam dibolehkan. Ya, karena jual beli salam itu ada timbal balik dana uang yang murah karena keterlambatan penyerahan barang. Sedangkan jual beli kredit itu sebaliknya, harga barang menjadi naik karena adanya keterlambatan pembayaran. Ya, nah ini logikanya main, ya. Ya, jadi jual beli salam itu dibolehkan tadi karena dua sebab. Ya, yang pertama, yang dijual bukan barangnya fisik, maksudnya bukan barang. Emang kita jualan barang ya, tapi misalnya kita jualan yang lebih mudah. Saya sering mencontohkan itu, anggaplah rambutan lah. Nah, rambut ini udah mau musim rambutan di Desember. Udah mau November Desember sudah mau musim rambutan. Saya ini kulakan rambutan, ya, kulakan rambutan. Saya jual misalnya ke toko buah Pak Ronald, ya, saya jual ke toko buah Pak Ronald, mau buah nggak? Nanti saya antar akhir Desember buah ini apa, rambutan ini pokoknya bagus lah. Iya. Hah? Apa? Iya, pokoknya grade yang bagus dengan harga yang Pak Ronald cari kemana-mana nggak ada yang lebih murah di saya, tapi bayar cash, akad salam. Ya, yang normalnya harga misalnya satu ikat itu 10.000, ya, di saya cukup goceng aja, 5.000. Saya tapi minimal pesan 100 kilo misalnya, saya antar akhir Desember, bayar tunai sekarang. Ya, bayar tunai sekarang. Nah, saya jual rambutan. Yang saya jual barang rambutannya yang sudah ready atau saya jual apa? Saya punya sih kebun rambutan di rumah, ya. Tapi saya bukan ngejual rambutan yang ada di rumah. Yang saya jual adalah pokoknya rambutan yang botak-botak tuh, biasanya tuh yang manis tuh, ya. Hah? Iya, saya nggak hafal namanya, pokoknya itulah ya, yang rambutan grade premium, yang kulitnya tuh coplok, ya, bijinya itu bisa diambil mudah. Nah itu, saya nggak jual rambutan yang di rumah saya, tapi saya jual spek, ya. Dimana rambutan ini saya yakin, saya pasti, kalaupun kebun saya gagal, saya bisa cari di mana? Di kebun orang. Saya ntar ngider, nyari ke Ciampea, nyari kemana, nyari kebun. Yang penting speknya ada yang saya jual ke Pak Ronald ini, ya. Nah, jadi jual beli salam itu kenapa dipastikan si penjual bisa menyerahkan barang? Karena syarat jual beli salam yang pertama, barang yang wajib ready di pasar, ya. Barang yang wajib ready atau diketahui si penjual sudah tahu bahwa barang ini banyak tersedia di pasaran. Terus kenapa orang mau beli ke dia? Karena saya jual dengan harga murah, ya, dengan timbal balik tertunda. Ya, itu yang kedua. Kenapa yakin? Ya, kenapa bisa yakin dia? Jadi yang pertama, dia menjual bukan barang ain, bukan barang apa namanya? Istilahnya itu muayyan. Muayyan itu tertentu, itu ditunjuk, ya. Kalau diterjemahkan ditunjuk. Nih, saya jual rambutan ini nih yang ada di kebun, ya. Nah, kalau saya jual, saya pokoknya jual rambutan yang ada di kebun tapi belum matang Pak Ronald. Nanti ini jual saya murah, saya jual murah, tapi saya nanti nyerahinnya Desember. Boleh nggak seperti ini? Hah? Nggak boleh, ini namanya jual beli apa? Ijon. Ya, ini namanya jual beli ijon. Kenapa? Karena kebun saya ini belum tentu selamat. Bisa jadi rontok, ya, rusak, kena hujan. Nah, ini namanya jual beli ijon. Nah, ini namanya jual beli barang muayyan. Ya, jual beli barang tertentu yang ditunjuk. Nah, kalau barang tertentu yang ditunjuk, ketika transaksi, barangnya harus segera terimakan, nggak boleh ditunda nanti. Ini kalau di saham ya, transaksi future, ya, transaksi future. Disepakati dulu harganya, serah terimanya nanti 1 tahun depan. Nah, ini nggak boleh, ya, karena kemungkinan objek akan cacat. Tapi jual beli salam
yang dijual bukan rambutan yang di kebun saya, tapi pokoknya saya jual rambutan yang premium. Mau dari kebun saya kek, mau dari kebun orang nanti saya beli dulu, atau dari pasar, atau dari mana itu tanggung jawab saya nyari. Nah, itu namanya jual beli salam. Ya, makanya dia dikecualikan boleh meskipun barangnya belum ada, karena syarat jual beli salam itu adalah jual beli barang yang diyakini tersedia banyak di pasaran, ya. Itu syarat yang pertama, ya. Yang kedua, jual beli salam itu adalah jual beli yang bukan merupakan barang muayyan, tapi barang spesifikasi, ya. Jadi di dalam standar syariah AWP itu ada dua syarat jual beli salam. Pertama, barangnya nggak boleh barang muayyan, atau yang wajib adalah jual beli barang yang spesifikasinya dijual, jadi bukan barangnya. Yang kedua, yakin si penjual ini barang tersebut ready, available di banyak tempat, ya, di banyak tempat. Sekarang kan lagi musim rambutan misalnya, makanya si penjual yakin kalau kebun saya gagal pun saya akan bisa cari di kebun orang beli, meskipun harus rugi, ya. Kenapa? Karena jual beli salam itu terkadang bukan mengejar keuntungan dari harga, tapi dari apa? Likuiditas, pinjaman lunak. Ya, kalau dia pinter, jual beli salam itu, duit yang diserahkan di muka ini bisa dia pakai untuk diputar di pasar. Ya, selama sebulan dia udah untung besar tuh. Jual belinya rugi nggak apa-apa, ya, jual belinya rugi nggak apa-apa. Yang penting duit itu sudah bisa diputar. Nah, ini hikmah jual beli salam. Nah, ini mindset yang terkadang kaum muslimin itu lupa, ya. Dianggapnya jual beli barang yang belum ada itu sah-sah saja dan biasa-biasa saja karena jual beli salam itu boleh. Padahal jual beli salam ini adalah pengecualian dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Sedangkan prinsipnya jual beli barang yang belum ready, yang tidak ada, atau yang belum jelas, atau yang belum dimiliki, atau masih di gudang supplier, ini hukumnya apa? Haram, ya, goror, karena mengandung goror yang tinggi. Kemudian contoh yang lain di dalam dari qaul Imam Nawawi, ya, wa bai'i samak filma al-kathir, ya, jual beli ikan yang masih di laut. Ada nggak yang seperti ini? Ada, ya. Nelayan-nelayan itu kadang mau melaut, nggak punya modal buat beli solar, ya, sehingga dia jual ke tengkulak, Pak, saya jual bandeng atau jual ikan tongkol, nanti saya mau melaut besok atau minggu depan, saya nggak punya duit, ya, beli sekarang, ya. Apa namanya, sudah ditransaksikan, ya, berapa kilo, ya, jual apa namanya, ikannya, misalnya ikan tongkol, ya. Nah, itu padahal barangnya belum ada, ya. Ya, meskipun bisa disiasati nanti dengan akad salam. Ya, akad salam yang dijual adalah speknya, ya, spek bukan barangnya, ya, tapi spesifikasi. Walabani fid dar'i, ya, atau jual beli susu, ya, yang masih di apa namanya, penampungan, ya, masih di kantungnya atau masih di sapi, ya, masih di sapi. Wa bai'il hamli fil batni, atau jual beli janin hewan ternak yang masih di perut, ya. Wa bai'i ba'di sabrah mubhaman, atau jual beli seonggok, ya, buah, ya, kurma misalnya, yang nggak jelas berapa kilo, ya, di seonggok nih saya jual tuh, ya, seharga sekian, ya. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh karena belum jelas berapa kadarnya, berapa kilonya, ya, dan berapa apa namanya, jenis rinciannya, ya, bobotnya. Nah, ini jenis-jenis goror yang ada di zaman jahiliyah. Kata Imam Muslim, wa kullu hada bai'uhu batilun li'annahu gororun min ghairi hajah. Semua bentuk-bentuk jual beli seperti ini adalah batil, ya. Kalau disebut batil itu ya haram, ya. Li'annahu, karena mengandung goror, min ghairi hajatin, karena
gorornya tidak ada hajat. Nah, maksudnya apa nih? Berarti kalau gorornya ada hajat, boleh dong, ya. Ya, memang goror itu tidak 100% haram. Ada kurang lebih ada 4 syarat, ya, goror itu diharamkan. Ya, salah satunya disebutkan oleh Imam Nawawi ini, ya. Li'annahu gororun min ghairi hajah. Karena yang tadi disebutkan itu adalah goror tanpa adanya hajat. Nah, makanya syarat goror itu haram, ya, kalau dia ala tad'u lil aqdi hajah. Ya, jadi goror pada transaksi tersebut, ya, bukan transaksi yang berhajat terhadap goror. Ya, ada nggak transaksi yang berhajat terhadap goror? Jadi dia butuh goror nih transaksi ini. Kalau gorornya dihilangkan, ini mudarat. Ya, kalau gorornya dihilangkan, ini mengandung mudarat. Contohnya apa? Jualan buah yang dimakan isinya, atau barang-barang yang dimakan isinya seperti apa? Telur, apalagi duren, ya. Nah, kalau ini kan goror, apakah busuk, ya, apakah isinya banyak? Kadang kita tertipu beli duren gede, ya. Katanya pas dibelah kopong, isi cuma berapa biji, ya. Atau beli telur dari sekilo berapa biji, 8 sampai 10 biji misalnya, yang busuk berapa butir, ini kita nggak tahu. Nah, ini goror. Nah, ini namanya goror yang transaksi yang berhajat terhadap transaksi goror. Kenapa? Karena kalau gorornya dihilangkan, kita beli telur harus pecahin dulu satu-satu. Ini mudorot, ya, bangkrut yang jualan telur. Nggak ada yang jualan telur, kan? Atau yang jualan apa namanya, duren, ya, dibelahin satu-satu. Ya, ini rugi, rugi bandar, ya. Ini namanya transaksi yang berhajat terhadap goror. Contoh yang lain, apa misalnya? Jual beli sesuatu yang masih tertanam, yang jual beli barang yang ditanam di tanah sih keterangannya, ya, seperti kacang-kacangan, ya, atau wortel, ya. Nah, ya kalau dicabut kan kadang ini mati, ya, mati. Nah, ini jual beli yang berhajat terhadap goror, ya. Kemudian syarat yang kedua goror itu diharamkan, ya, adalah an yakuna katsiran. Goror itu harus banyak. Kalau sedikit maka nggak apa-apa. Standar banyak sedikitnya gimana? Standar banyak sedikitnya itu kalau gorornya banyak, orang komplain. Ya, orang komplain. Tapi kalau gorornya sedikit, secara uruf orang tidak komplain. Ya, lebih sedikit atau kurang sedikit itu orang nggak komplain. Contohnya apa? Jualan nasi uduk. Jualan nasi uduk. Ada yang isinya 2 centong, ada yang isinya centong setengah, ada yang centongannya penuh, ada yang centongannya. Jadi kan tiap-tiap kemasan beda, ya. Ada yang komplain nggak? Nggak, kecuali ekstrim, ya. Yang satu secentong, yang satu 2 centong. Nah, ini ekstrim, ini besar namanya goror. Kalau sedikit maka tidak goror. Nah, ini syarat goror diharamkan yang kedua adalah gorornya harus banyak. Ya, kalau sedikit maka nggak apa-apa. Nah, contoh yang lain. Contoh ini, jual beli makanan restoran all you can eat. Ya, all you can eat. Nah, ini para ulama ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Tergantung apa? Tergantung apakah pricing yang dilakukan, harga yang ditentukan itu dia sudah berdasarkan analisa. Jadi udah bisa menganalisa nih, kalau makan ini sabu-sabu, ya, bukan sabu-sabu narkoba, yang makanan Jepang itu, ya, ya, makanan kayak gituan, per orang paling habis piring 2 piring lah paling banyak, ya, atau serakus-rakusnya orang, ya, 3 piring dia paling habis. Nah, kita kasih harga 3 piring. Yang biasanya harga sepiring itu 30.000, makanya dia jual paket per orang 100.000. Ya, karena dia sudah menakar kurang lebih maksimal 3 piring. Dia jual harga paket per orang 300. Nah, kalau seperti ini boleh. Ya, karena si penjual menentukan harga dengan analisa sehingga memperkecil nilai goror. Ya, kalau seperti ini boleh. Tapi kalau si penjual nggak punya analisa atau dasar
pricing yang jelas, pokoknya ya untung-untungan lah saya jual biar laku kan. Yang penting saya jual 50.000 per orang, orang makan berapa piring kayak ya. Nah, jadinya gorornya besar. Kalau dia nggak punya dasar hitung-hitungan analisa, gorornya besar, maka ini baru baru nggak boleh. Ya, qala Imam Nawawi bilang, fa in da'at hajatun ila irtikabil gharar. Ya ini kalau apa namanya transaksi itu membutuhkan atau berhajat terhadap masuknya gharar, wala yumkinul ihtirazu anhu illa bimasyaqqah, dan gharar itu nggak mungkin dihilangkan atau disingkirkan kecuali dengan susah ya, dengan kesulitan atau dengan mengandung mudarat. Kayak tadi jualan durian harus dibelah-belahin dulu satu-satu ya. Ini susah, menyulitkan si penjual. Dan wa kanal ghararu haqiran, dan ghararnya sifatnya remeh, kecil ya. Orang juga nggak akan komplain. Jazal baik, maka jual beli seperti ini masih boleh ya, masih dibolehkan. Walidha ajma'al muslimun ala jawaz bai'il jubba al mahsyuwah wa in lam yura hashwuha. Jadi zaman dulu kaum muslimin bersepakat bolehnya jual beli jubah al mahsyuwah. Jadi dulu ada jubah yang diisi kapuk ya, diisi apa itu? Isian lah, pokoknya ada isian. Jadi jual isian itu kalau sudah paketan jubah seisi-isinya maka boleh. Tapi kalau dijual eceran isinya aja, nah ini nggak boleh, harus jelas berapa kilo, berapa ininya. Sama seperti apa namanya? Apa ya? Contoh yang jual beli bundling, paketan. Hah? Parcel. Nah, ya parcel. Nah, jual beli pokoknya saya jual sekeranjang nih, isinya ada buah, ada susu, ada coklat. Harganya sekian, ya. Boleh, ya. Jual parcel kotaknya ya boleh dengan paket ini nggak jelas tuh buahnya berapa biji ya, berapa kilo, itu nggak ada masalah kalau paketan karena yang dijual adalah paket parcel. Tapi kalau jualan satuan jeruk, saya jualan jeruk ya, itu harus jelas kilonya berapa. Nah kurang lebih seperti itu, bagus ya permisalannya seperti itu. Jadi kalau ada terkadang barang yang kalau dijual sendiri itu haram kalau goror, tapi kalau dijual paketan dia menjadi halal ya. Nah, contoh yang lain, karena saya jualan di sini nih, jualan paket pernikahan ya, paket pernikahan. Nah itu apa namanya, kan nggak semuanya akad ijarah itu ya, ada makanan yang itu istisna, ada souvenir yang itu barang jadi ya, ada. Nah itu paket ya, kalau sebagai pengikut ya maka itu tidak masalah ya. Sama seperti orang jualan ini sapi bunting ya, sapi yang hamil. Jadi kalau yang dijual adalah indukannya ya, sepaket nih sapi kalau kosongan harga 15 juta. Ini karena hamil nih, ntar lagi juga lahir, saya jual 18 juta lah ya. Nah, ini boleh ya. Tapi kalau dijual janinnya aja, nih saya punya sapi lagi bunting. Soalnya bulan depan lahir, janinnya saya jual 2 juta. Nggak boleh ya, ini nggak boleh karena kemungkinan cacat, mati ya. Tapi kalau yang dijual paketan sama induknya ini boleh ya. Nah itu syarat-syarat yang berarti udah berapa tuh syaratnya? 3 ya. Yang pertama ada hajat terhadap goror ya, anak adu lil akti hajat. Yang kedua, goror harus banyak, kalau sedikit nggak apa-apa. Yang ketiga, goror harus melekat pada akad utama. Kalau dia paketan atau hanya sebagai pengikut, maka boleh ya, maka boleh. Termasuk kalau kita beli mobil atau beli rumah dapat paketan asuransi, ini gak ada masalah ya, meskipun ya asuransinya konvensional, karena ini paketan ya, sebagai pengikut ya. Kalau di bank syariah jangan ditanya, pasti sudah sesuai syariah ya, yang dipakainya adalah vendor asuransi syariah. Kemudian yang keempat, an yakuna fi aqdin muawadhah. Goro itu wajib berada pada transaksi komersial. Kalau dalam transaksi sosial nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Contoh, kita ngasih kado ke orang, sosial ya, sosial.
nih saya kasih kado Pak Ronald. Kenapa nih? Ya pokoknya ngasih aja ya. Isinya apa? Udah buka aja di rumah. Nggak jelas kan? Nggak apa-apa karena transaksinya akad sosial. Kenapa dalam akad sosial goron nggak ada masalah? Ya namanya dikasih, komplain nggak yang dikasih? Nggak akan komplain. Mau yang dikasih murah kayak ya, mau yang dikasih apalagi mahal nggak akan komplain, yakin saya. Yang dikasih murah pun nggak akan komplain, namanya juga dikasih. Tapi kalau beli, meskipun itu selisihnya murah, wah ini retak dikit nih atau gores dikit, pasti komplain orang, ya. Makanya harus terlihat dengan jelas. Nah, makanya orang diharamkan wajib dalam transaksi apa? Komersial, ya. Sama seperti transaksi mengupah orang, ya mengupah orang kalau udahlah gampang nanti kita nyuruh orang karena ini temen, bang ini angkutin barang saya pindahan rumah karena dia punya mobil kan, berapa ini biayanya? Udah gampang, ya. Nah ini nggak boleh ini ya. Ntar dikasih 10.000 ngamuk-ngamuk lagi. Harus jelas karena goron, ya goron. Karena transaksinya adalah transaksi komersial. Beda kalau sama guru. Saya dulu pernah soalnya, saya pernah. Eh, karena saya menganggapnya apa ya? Ya dulu belum paham juga ya. Dulu waktu baru-baru masuk awal-awal masuk kuliah, nyambi ngajar, ya, nyambi ngajar. Ustaz, bantu ngajar ya, iya insya Allah. Saya nggak nanyain berapa upahnya, karena ya biasanya pasti dikasih lah ya. Iya nanti insya Allah upahnya semampunya, ya semampunya. Ternyata nggak dikasih-kasih, nggak dikasih-kasih. Padahal anak saya di situ bayar, bayar. Saya ngajar anak orang gratis, karena ketidakjelasan akad, ya ketidakjelasan akad di awal, dan nggak jelas ngajarnya itu akadnya apakah sosial, apakah komersial. Karena emang ada niatan-niatan sosial. Tapi kan waktu saya di situ ditahan secara komersial. Termasuk ngasih amplop ke Ustadz misalnya. Tiba-tiba ngasih besek aja Pak Ronald. Ustadz, pas di rumah saya buka ada amplopnya. Nggak jelas kan berapa isinya berapa. Ini akhwan ya. Mungkin agak. Kalau saya sih nggak ada masalah terserah kita. Karena ini bahas ilmu ya, bahas. Kenapa? Ini goror, ya goror. Saya dapat besek. Kadang isinya makanan doang, kadang isinya kue, kadang isinya ada amplopnya. Ini goror nggak? Goror. Tapi boleh nggak goror ini? Boleh. Kenapa? Karena saya ngajar di masjid, itu akadnya sosial apa komersial? Hah? Sosial. Jadi kalau panitia nggak ngasih pun saya komplain nggak? Enggak, ya. Nah, di masjid nggak boleh jualan seminar di masjid boleh nggak? Nggak boleh, jangan gegabah ya. Jualan seminar berbayar di masjid nggak boleh. Ya maka transaksinya sosial. Maka fee ustadz biasanya ya sosial, nggak ada. Kalau panitia mau ngasih itu sifatnya apa? Hibah, ya hibah sebagai bakti, ya murid kepada guru, ya. Tapi ustadznya ada yang nggak yang defaultnya minta duit? Nggak ada, karena dari awal mereka sudah meyakini bahwa ini adalah transaksi sosial. Beda kalau saya ngajar di hotel. Saya ngajar di hotel, seminar, workshop berbayar per orang 600.000. Saya pernah juga soalnya kayak gini. Panitia dapat pembayaran, saya pulang nggak bawa apa-apa. Saya komplain. Kenapa? Karena akadnya adalah komersial, ya bukan sosial. Saya ngajar di hotel. Materi disuruh nih, Ustaz bahas ABCD. Harus bikin modul presentasi, ya. Apalagi pesertanya juga bayar. Saya pernah tuh, mana di luar kota lagi, di luar provinsi. Pulang nggak dapat apa-apa. Cuma sekedar ongkos kereta, tiket doang, tiket ini doang tiket. Nah ini baru nggak boleh ya. Seperti ini boleh dikomplain dan saya berhak komplain karena itu adalah ceramah atau training yang sifatnya komersial. Tapi kalau ceramah di masjid kayak seperti ini, ngajar di tablik sosial ya, atau di tempat-tempat yang sifatnya sosial, ini saya tidak berhak meminta upah, ya tidak berhak meminta upah, apalagi komplain kalau upahnya sedikit. Enggak, bahkan emang awalnya akadnya tidak ada upah karena ini adalah sosial. Ya, jadi kita harus bisa membedakan mana ranah sosial dan mana ranah komersial. Termasuk guru-guru di yayasan-yayasan harus jelas berapa upahnya, kapan dibayarnya, ya. Jangan dibayar dengan kata harus ikhlas nanti, ya harus ikhlas, ya.
Ini untuk dakwah ya. Nah, ini namanya menjual agama, ya, menjual agama. Ya, kita lanjutkan. Habis. Masih ada ya? Masih ada waktunya 15 menit lagi ya. Jadi kita sudah sebutkan syarat-syarat goror beserta contoh-contohnya, mana saja yang dibolehkan, mana saja yang diharamkan. Qala, kita lanjutkan perkataan Imam Nawawi. Wa'lam anna bai'al mulamasah wa bai'al munabadah wa bai'a habalil habalah wa bai'al hasa wa asbal fahli. Nah, ini banyak kita terjemahkan dikit-dikit ya. Ketahuilah bahwasanya jual beli mulamasah, apa itu jual beli mulamasah? Itu jual beli dengan sentuhan, lams ya, dengan dipegang ya, dengan dipegang. Wa bai'il munabadzah, atau jual beli dengan lemparan ya, jual beli dengan barangnya dilempar. Mana yang dilempar itu yang terjual, itu yang dijual. Jadi zaman dulu ada jualan baju itu, ini ada wadah baju nih. Saya ngambil ini di undian di karung. Mana yang keambil kelempar itu tuh yang saya jual. Pokoknya jualnya ini apa, harganya rata biasanya. Saya jual semua harga goceng, ya, semua harga goceng. Kayak sekarang ada tuh ternyata mystery box, ya, jualan mystery box. Pokoknya jualan kotak, harganya seragam ya kan, isinya macam-macam. Ada yang dapat Kinder Joy, ada yang dapat kacamata, ada yang dapat apalah ya. Nah, ini mirip zaman dulu. Jadi mana yang dimasukin, mana yang kelempar, ini yang dijual. Nah, ini goror ya. Jadi jualan mystery box yang ada di marketplace itu haram ya, karena pertama transaksinya komersial dan barangnya nggak jelas kita dapat apa. Jual beli dengan sentuhan juga dulu ya, di malam-malam gelap ya. Jadi mana yang tersentuh itu dibeli. Ya, zaman sekarang jual beli bisa dengan banyak tools ya. Bisa dengan dadu nomor berapa ya. Nanti pakai nomor ya, gambar. Dari zaman SD kayaknya kita udah main gituan ya. Pakai dadu, pakai gambaran ya enggak? Kocok, angkanya ngalir tuh. Ntar 8 jalan tuh orang-orangannya. Dapat. Nah, itu apa namanya? Jual beli dengan tools-tools yang sifatnya goror. Sampai sekarang masih ada di mall-mall, ada pakai capitan boneka, ada yang pakai tembakan, ada yang pakai panahan ya, ada yang pakai cabut benang, ada yang pakai gambar apa itu, telur-telur kedelai, itu telur cicak kita nyebutnya zaman kecil ya. Nah, dicabut nomor berapa, oh dapat supro. Oh dapat mainan ya. Nah, ini goror semua itu ya, goror. Wa asbahaha, nah nih, wa asbal fahli. Asbal fahli ini jual beli sperma jantan, ini hewan ternak ya. Kemudian wa asbahaha minal buyu, dan semua transaksi yang mirip menyerupai transaksi tersebut, allati ja'a biha nususun khassah ya, karena transaksi-transaksi yang disebutkan itu ada nasnya secara spesifik ya, ada nasnya secara khusus ya. Hiya dakhilah fin nahyi an bai'il gharar, maka ini masuk semua ke dalam larangan jual beli gharar ya. Likauniha min biya'at al-jahiliyah al-masyhurah. Ya, karena yang disebutkan di kitab-kitab tadi ya, baik di kitab Sahih Muslim, di kitab ini ya, di kitab-kitab jual beli, pasti ada tuh bahas goror, pasti bahas bai'ul haso, jual beli dengan lemparan, bai'ul mulamasa, jual beli dengan sentuhan, atau jual beli munabadah, dan itu pasti ada di semua kitab-kitab jual beli. Kenapa? Karena ini adalah jual beli al-jahiliyah al-masyhurah. Ya, jual beli jahiliyah yang populer ketika itu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman kita sekarang jual beli seperti ini itu masih ada. Hanya saja toolsnya atau instrumennya berbeda. Ya, kalau dulu jual beli dengan lemparan ya cukup dilempar dengan batu ya, atau dilempar barangnya. Kalau sekarang bisa pakai dadu, bisa pakai gambaran, bisa pakai sekarang digital tuh, pakai spin ya, pakai spin ya di digital ya, pakai website judul ya, judi online, pakai apa tuh,
kayak macam Candy Crush ya. Nah itu pakai tools game yang sekarang bisa. Nah itu tools judi atau jual beli goror di era kontemporer ya. Di mall-mall kita masih bisa melihat ada capit boneka ya, ada macam-macam. Di warung-warung itu cabut benang ya, atau pakai di tempat wisata juga masih ada panahan ya, panahan yang atau pakai masukin bowling ya, bola. Nah ini pola-pola jual beli goror di era kontemporer. Wallahu a'lam. Nah ini selesai nukilan dari Imam Nawawi di kitab Al-Wajiz di Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Ya, kita lanjutkan sedikit ya yang perlu pembahasan. Di kitab ini dirinci lagi ya, dirinci lagi tentang bai'ul mulamasah wal munabadah ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah annahu qala, beliau berkata, nuhiya an bai'atain, telah dilarang dua jenis jual beli, yaitu al mulamasah wal munabadah, yaitu jual beli dengan sentuhan dan jual beli dengan lemparan. Munabadah ini berbeda dengan hasoh ya. Hasoh itu jual beli dengan lemparan batu ya, dengan lemparan batu. Contoh jual beli tanah dijual sejauh lemparan orang yang melempar ya, meterannya, atau mana yang terkena lemparan, itu jual beli hasoh. Tapi kalau jual beli munabazah ya, ini terkadang prakteknya objeknya yang dilempar ya, objeknya yang dilempar. Nah di sini dijelaskan anyan bidar rojul ila rojul bisaubihi ya. Ini seseorang ya melempar orang lain dengan pakaian yang akan pokoknya yang kena lemparannya itu pakaian yang dijual. Wayan bidal akharu ilaihi saubahu ya, kemudian orang lain pun melempar dengan pakaian yang hendak dijual. Ini transaksi barter zaman dulu seperti ini, main lempar-lempar, mana yang kena lemparan itu yang dijual. Kemudian bai'ul mulamasah lamsur rajuli saubal akhar biyadihi. Dia seseorang menyentuh baju yang dijual oleh orang lain dengan tangannya. Bil lail au bin nahar, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Wala yaqlibuhu illa bidzalika, dan mereka tidak membolak-balikan baju itu. Artinya bajunya nggak dipilih-pilih. Mana yang dipegang itu yang dibeli. Itu namanya bai'ul mulamasah zaman. Ya ini kayak orang bodoh ya enggak? Kayak orang bodoh. Praktek namanya juga orang jahiliyah ya, Pak. Namanya juga orang jahiliyah, bodoh ya, karena belum belajar. Sayangnya kebiasaan orang jahiliyah yang bodoh zaman dulu masih diterapkan di zaman sekarang ya. Dan kebodohan yang hakiki, bukan sekedar goror, bahkan mengandung ke syirik. Ya, tes CPNS bawa jimat. Coba apa hubungannya tulisan Arab sama lulusnya tes? Ya. Terus ini apa? Nabur garam di depan toko atau naruh tulisan-tulisan Arab, ya, tulisan-tulisan Arab, atau naruh apa itu? Yang buat penglaris biasanya apa? Atau tangkal-tangkal bambu kuning lah ya, atau duit ya dikeprak-keprakin di dagangannya ya. Ini enggak logis ya. Semua transaksi yang atau pola-pola penglaris yang enggak logis ya, ini namanya syirik ya, ini syirik. Nah, hati-hati kalau kita beli atau transaksi makanya kalau kita ke pasar, pekan bulan lalu kita belajar doa masuk pasar ya, doa masuk pasar. Selain pahalanya besar, apa pahalanya waktu itu? Dicatatkan 1 juta kebaikan, dihapuskan 1 juta keburukan, dan dibangunkan bagi kita rumah di surga. Ya, itu pahalanya besar. Sekedar membaca doa masuk pasar. Juga doa masuk pasar akan menghindari kita dari hal-hal mistis yang memudaratkan kita. Kan di pasar itu banyak jimat, Bapak Ibu, hati-hati.
Pasar banyak jimat. Jangan kan di pasar, di ini resto-resto. Saya nggak nunjuk yang mana ya, tapi ada aja yang kadang lihat dindingnya, lihat atapnya, kalau udah ada tulisan Arab, gambar orang lah, gambar golok, atau gambar orang sujud, atau gambar harimau, itu tempat ada jinnya. Ya, itu tempat ada jinnya. Sehingga Bapak makan di situ nanti kemungkinan makan makanan yang mengandung buhul. Ya, hati-hati. Bisa memudaratkan kita. Yang tadinya nggak enak, nah jadi enak. Atau makanan di situ mengandung najis. Ya, mengandung najis karena barang-barang yang yang ditaruh penglaris yang terasa enak, yang pakai penglaris itu ditaruh di sana barang-barang yang najis seperti air kencing atau darah haid, ya, darah haid atau apa namanya? Mereka kadang suka ada ledekan, itu dia ngadoninya pakai celana dalam tuh ya. Suka ada ledekan seperti itu kan? Ya karena emang seringnya pakai barang-barang yang najis. Orang-orang penglaris itu dia pakai kadang ini apa? Janin ari-ari keguguran ya, ditaruh tuh di kuah sopnya atau ininya, atau darah haid atau air kencing, barang-barang yang najis itu apa? Untuk sihir, supaya orang kecanduan, supaya orang ketagihan. Dan nah ini jadi dengan membaca doa masuk pasar, semoga Allah melindungi kita dari bahaya ini, bahaya hipnotis, sihir, ya, penglaris dan sebagainya. Nah, kemudian baiul hasal. Baiul hasal di sini dirinci. An Abi Hurairah qala, hadis dari Abu Hurairah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang jual beli hasal. An baiul hasal wa an baiul gharar. Qala Imam An-Nawawi, Imam Nawawi berkata dalam Syarah Sahih Muslim, amma baiul hasal wa fihi salasatu ta'wilat. Ada tiga takwil, ada tiga penafsiran tentang makna jual beli hasal ini. Yang pertama, ahaduha an yaqula, seseorang yang berkata, bi'tuka, saya jual kepada Anda, min hadhil aswab, baju-baju ini yang saya jual, ma waqa'at alaihi al-hasa allati armiha. Mana baju yang terkena lemparan yang saya lempar. Loh, kena yang jelek. Loh, ya kena yang bagus. Nah, itu namanya jual beli dengan lemparan, ya, jual beli dengan lemparan batu. Kalau sekarang bisa pakai panahan, ya, bisa pakai dadu, bisa pakai bola. Nah, ini tafsiran yang pertama. Wasani aniyakula, seseorang yang berkata, bituka ala annaka bil khiyar ila an armiya bihadhil hasan, ya. Saya jual kepada kamu dan kamu memiliki hak khiyar, ya, terhadap apa yang saya lempar ini, ya. Jadi kamu mau pilih yang mana nih yang saya lempar? Ya, kalau kena maka terjual, Wasalis, kemudian bentuk yang ketiga, ania ja'ala nafsar rami bil hasa bai'an, ya. Jadi lemparan tersebut dijadikan jual beli. Lemparan itu sendiri dijadikan jual beli. Jadi yang dihitung itu lemparannya. Sekali lempar harganya sekian, ya. Wa yaqulu idza ramaita hadza sauba bil hasa wa huwa mabi' minka bikadza. Nah, inilah yang banyak masih terjadi sampai zaman sekarang. Jadi lemparannya yang dijual. Jual ini, jual pasang dadu, ya, jual panahan, jual masukin bola, jual nomor, ya, nomor induk misalnya. Jadi mana yang terkena lemparan itulah yang dijual, ya. Idza ramaita hadza sauba, kalau kamu lempar baju-baju ini yang kena bil hasa bahwa mawi, maka itu barang yang saya jual, ya. Jadi yang lempar adalah si konsumennya. Tadi bentuk yang pertama yang lempar adalah si penjualnya. Nah, yang paling banyak diterapkan dan masih lestari sampai sekarang itu adalah jual lemparan itu sendiri dijadikan objek jual beli, di mana si konsumen akan melempar, ya, tergantung untung-untungan. Kalau dia melempar barang yang bagus, maka dia dapat barang yang bagus. Kalau dia melempar barang yang terkena barang yang jelek, maka dia mendapatkan barang yang jelek. Nah, ini pola-pola jual beli gharar sejak zaman jahiliyah yang masih dilestarikan sampai zaman sekarang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu.
Karena pas waktunya sudah habis, kita juga pas membahas poin pertama dari jenis-jenis jual beli yang dilarang di dalam syariat. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu bai'u ma laisa indahu, jual beli barang yang bukan miliknya atau barang yang tidak atau belum dimiliki. Ini syaratnya panjang ini hadis ini. Ada ulama yang bikin penjelasan hadis ini satu kitab. Ya, satu kitab untuk mensyarah hadis bai' ma laisa indah. Allah. Betul kalau ada yang mau ditanyakan? Ada beberapa pertanyaan Ya. Yang pertama itu kalau misalnya kasusnya sebagai salah satu bapak terus kita tawarin sama orang Gimana? Baru bayar kalau barangnya sudah. Di situ ada kesepakatan harga nggak? Dan orangnya masih bisa batal nggak? Nah itu iya. Yang dimaksud dengan transaksi akad itu ya, dia nggak bisa batal. Ya karena akad jual beli itu sifatnya lazim, wajib. Ya, kemarin lu udah pesen, nggak bisa batal, bayar. Nah kalau seperti itu nggak boleh. Ya karena barangnya belum ada. Ya. Termasuk jual beli bai'ul ma'dum. Ya. Nah kalau sifatnya hanya sekedar wa'ad bisyirah, janji beli, artinya kalau barangnya ready, diakadkan ulang nih, barangnya udah ready, kemarin katanya mau beli, mana kemarin yang udah ngisi list, siapa aja yang mau beli nih, oh saya nggak jadi, oh yaudah nggak apa-apa, yang jadi siapa aja. Nah kalau seperti itu boleh. Kenapa? Karena di awal kesepakatan awal belum terjadi akad, ya, karena masih bisa batal tanpa adanya alasan, ya, tanpa adanya hak khiyar. Itu namanya bukan transaksi jual beli, tapi baru wa'ad bisyirah, janji beli, ya. Tapi kalau yang ngisi list di awal wajib beli pas barangnya ready, ini enggak boleh. Ya, termasuk kategori bai'ul ma'dum, ya, jual beli. Ini kadang di ibu-ibu kita itu apa parahnya, barang lu udah PO. Kadang yang PO-nya aja udah haram. Tapi ini di PO-in lagi ke orang. Reseller barang PO. Udahlah barangnya ma'dum, ya, di resellerin lagi. Nah ini menjual reseller barang PO, ya ini gorornya bertingkat-tingkat, ya gorornya bertingkat-tingkat. Nggak boleh ya, barang PO hanya boleh dijual oleh si pemiliknya saja. Itu pun kalau akadnya adalah salam atau istisna. Tapi kalau resellernya nggak boleh, nggak boleh. Allahu a'lam. Baik, yang lain. Pertanyaan kedua, kita mau bertanya soal PO makanan ya, open PO makanan. Kalau yang open PO adalah si si restorannya atau orang yang masaknya sendiri, ya dia kan pasti bisa bikin tuh, karena dia yang tahu resepnya, dia tahu bahan-bahannya, tahu beli bumbu-bumbunya di mana, tahu tata cara ngolahnya. Ini namanya akad apa? Isna. Ini boleh. Yang nggak boleh itu yang nge-PO-innya lagi. Kalau yang dia yang masak sih nggak ada masalah. Saya jual PO masakan, boleh saja, nggak ada masalah. Ini namanya akad istisna. Dan dia pasti bisa menjual barang itu. Kenapa? Karena dia tahu resepnya. Dia tahu di mana beli bumbunya, dia tahu di mana bahan bakunya, dan dia tahu tata cara mengolahnya sendiri. Ya, maka dia boleh menjual dengan akad istisna karena dia memiliki ilmu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Apa hukum dari beli barang secara atau shipper atau shipper? Ya kita tidak tahu secara pasti bagaimana. Kita beli dari Just Tip. Tanya aja, barangnya ready enggak pas di open PO. Ya kalau barangnya enggak ready, udah pasti haram ya. Ya. Iya, ciri-cirinya kita tanya dulu, barangnya ready atau enggak. Kak, barangnya ready atau udah dibeli atau belum? Ya di sana. Kakak punya stok atau enggak? Ready stok atau enggak?
Ya, terus itu kalau ini ya barang dropship ya. Kalau dia just tip, tanya, eh, kakak ngambil fee berapa? Ya kalau dia skema fee untuk jasa memberikan saja, artinya produk apapun dia ngambil untungnya rata. Misal just tip di pameran di Jakarta atau just tip di Madinah, mumpung lagi umroh, ya mumpung lagi umroh. Apa ini mau beli? Pokoknya jasa ngebeliin saya per item itu adalah 10.000. Mau beli apapun saya beliin di toko ini harganya 10, jasanya adalah 10.000. Kalau ini boleh, ya. Dia mengambil yang diambil untung bukan barang, tapi apa? Jasa membelikan dan harganya apa? Ciri-cirinya harganya fix. Mau ngebeliin barang apapun, berapapun harganya, jasanya fix tetap. Nah, ini boleh. Tapi kalau dia ngambilnya di atas dasar barang, misalnya kalau dia jualan kurma, kurma harga 100.000 dia ngambil 20.000. Kalau baju dia ngambil sekian dan dia nutupin tuh berapa harga pokok dia belinya. Nah, ini biasanya haram tuh. Jasa yang seperti ini haram karena dia mengambil untung atas barang di mana barang tersebut belum dia miliki. Tapi just tip yang dibolehkan adalah dia menjual hanya sekedar jasa, di mana harga jasanya adalah fix, barang apapun yang dibeli dan jumlah berapapun yang dibelikan. Jadi per transaksi dia ngitungnya. Seperti ini boleh, Allah alam. Ya. Yang di sini Bapak ada yang ditanyakan? Diskusi? Atau ada yang mau ini membantah? Ustaz, biasanya gitu. Kata Ustaz Fulan ini haram. Ada biasanya tukang ngadu pendapat, ya ngadu pendapat. Gak apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Salam. Speknya yang dijual, betul. Makanya ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi apa? Barang yang dijual dengan akad salam harus diyakini sama kita. Barang itu tersedia banyak di pasaran atau banyak apa namanya komplementernya, banyak badailnya, banyak. Kalau di toko ini nggak ada, kita bisa cari ke toko sana. Kalau toko sana nggak ada, kita bisa cari ke sana. Itu barang yang sah dijual secara salam. Artinya sebelum kita jual salam, kita yakin dulu nih barang itu memang benar-benar tersedia banyak atau ready di pasaran. Seperti itu. Ya. Oh ini seharusnya pembeli kan? Oh kita beli. Oh salam. Tapi barangnya nggak sesuai spek, ya kita bisa hiarai. Ya. Spare part motor. Iya, ada dua pilihan kata saya Dr. Yusuf Seberi kalau jual beli ternyata barang yang diserahkan tidak sesuai spek. Ya. Yang pertama kita bisa minta retur, berhak minta retur. Nantinya duit kita kembali. Yang kedua barang itu boleh kita terima, tapi dengan adanya kompensasi harga. Ya kompensasi harga berapa? Normalnya kalau sesuai spek itu misalnya 100.000. Ini karena nggak sesuai spek atau grade-nya lebih rendah, ya udah harganya 80.000 aja gimana? Nah seperti itu boleh. Jadi pilihannya minta retur atau minta kompensasi harga atas ketidaksesuaian spesifikasi. Ya Allah. Ada lagi Pak? Ya. Apa? Ngajar privat ngaji. Iya. Di mana ngajar? Iya, boleh. Boleh. Boleh karena yang dibayar itu bukan pengajarannya, tapi waktu dan skill si ustadznya untuk mengajarkan itu yang dibayar. Seperti itu. Iya, boleh terima. Bahkan pakai tarif boleh kalau itu. Ya pakai tarif sekali ngajar 100.000 atau 200.000. Ya? Ya kalau di masjid sosial sifatnya, sosial seikhlasnya. Nanti kalau yang wali murid atau DKM ngasih kita terima. Kalau enggak ya enggak ada masalah. Gitu. Kalau di tempat-tempat sosial ya seperti di masjid. Kecuali masjidnya ada TPA-nya di sana di luar. Ada tempat TPA-nya, ada sekolahnya enggak. Kalau itu komersial, bukan di area masjid ya. Itu boleh. Boleh kita terima upah. Ya.
Baik, ada yang lain? Mungkin 5 menit atau 9 menit lagi ya. Sebelum waktu zuhur, atau dari ibu-ibu, atau ada syubhat-syubhat yang mungkin selama ini haram tapi ternyata halal. Ya, silakan, Mang. Saya dari kita yang biasanya memberi Memberi ya kita memproduksi kendaraan, memproduksi kendaraan. tapi belum jelas di depan kendaraan ini akan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan jumlahnya dengan spek. Tapi dari sisi media kita sumber-sumber berita seperti ini layak. Pertanyaannya, boleh atau tidak menyiarkan berita yang akan memproduksi ini? Iya, 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 saya tahu, saya tahu. Pengalaman kayaknya. Ya, yang penting kita nisbatkan informasi itu kepada siapa yang berbicara. Ya, artinya kan kita hanya media yang meliput. Misalnya pejabat fulan, pejabat A bilang nanti akan ada produksi ini apa kendaraan bermerek logo hewan apa misalnya ya. Kita berlogo apa sejumlah sekian sekian ya, kita nisbatkan kepada beliau sebagaimana amanah ilmiah ya Pak ya, dalam jurnalistik, kemudian juga dalam penulisan kita memberitakan sebatas apa yang memang informasi itu kita terima. Terlepas informan atau narasumber yang memberitakan itu dusta atau apa, ya itu nanti biar pembaca yang menilai. Karena kita hanya sekedar menyampaikan informasi dan kita sampaikan nukilan tersebut kita nisbatkan kepada siapa yang berbicara. Ya, itu nggak ada masalah. Ya, silakan. Iya. Iya, itu masuk goror karena si penjual memang dia menarik top up. Kalau sekarang kan, kalau dulu pakai koin, kalau sekarang pakai gesek kan. Ya, saya habis ngajak main anak juga minggu kemarin. Itu termasuk goror karena itu lumayan loh. Top upnya sekali top up 100.000, 150.000, paling murah 30.000 kalau nggak salah ya. Kalau anak doyannya dia pengen boneka itu digesek nggak dapat, kesel nggak dia? Kesel, ya kecewa. Itu jadi goror karena bisa menimbulkan kekecewaan. Tapi kalau yang dijual adalah paketan, ya paketan, tiket masuk, misalnya taman ABCD, di sana ada mainan capit boneka. Nanti kalau dengan kartu masuk ini udah bisa gesek mainan itu nggak ada masalah. Paketan namanya, ya paketan. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau khusus kita gesek itu ada tarifnya. Per gesek itu biasanya 3 koin. Atau kalau di mana? Di mall dekat rumah saya itu namanya bahasanya apa ya? Goldie kalau nggak salah. Oke, iya Goldie kan? Iya, sekali gesek 3 Goldie, sekali gesek 4 Goldie, sekali gesek ada yang, kalau yang foto box itu ada yang 25 Goldie. Nah, itu ada nilai kesetaraan rupiahnya di mbak kasirnya. Ada 150.000 dapat 80 Goldie misalnya. Itu nilai uang. Ya, nilai uang. Jadi per mainan itu berarti ada tarifnya. Nah, kalau seperti itu maka goror. Ya, termasuk goror. Ya udah, kita hindari mainan-mainan yang sekaligus pendidikan kepada anak ya. Main-main ini nggak boleh, nah ini judi namanya ya, kita udah bayar nih, tapi dapatnya nanti kan belum tentu dapat. Mending beli boneka aja sana yuk, nah gitu. Tapi jadi mahal. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting bisa halal ya, dan bisa mengajarkan pendidikan goror sejak dini kepada anak-anak. Allah. Jadi saya kira cukup. Kita persiapan untuk sholat zuhur. Panitia juga harus rapi-rapi meja, sound system, kamera dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah ganjar kita dengan pahala menuntut ilmu syar'i ya, dan Allah catat kita sebagai orang-orang yang istiqomah di dalam
mempelajari agama ini ya, sebagai bakti kita kepada Allah, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rajin duduk di majelis ilmu ya. Orang duduk di majelis ilmu itu pasti ada yang dikorbankan. Baik itu korban waktu, korban biaya, korban apa namanya, banyak yang dikorbankan ya. Makanya saya kadang suka nggak respect sama kalau ada orang ngaji itu ya, nanti kalau sempat saya ngaji. Dikira yang ngaji bisa ngaji ini orang-orang pengangguran. Ya, ngaji itu menyempatkan waktu, bukan nunggu waktu luang. Ya, karena orang-orang yang ngaji itu bukan pengangguran semuanya. Semua juga punya kesibukan, semua juga punya apa namanya? Yang dikorbankan ada ya, mulai itu waktu, tenaga, uang pasti ada. Ya. Dan untuk ilmu syar'i dimanapun itu, nggak mesti di sini, itu butuh pengorbanan. Jadi jangan beralasan dengan kesibukan, nunggu sisa-sisa waktu, nunggu waktu-waktu luang, ya ini kurang baik ya. Maka kita senantiasa semangat agar terus menjaga ilmu ya dengan mencarinya. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.